Ternyata bikin roti sobek itu sangat mudah dan enak loh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi resep tentang roti sobek yang tentunya rasanya sangat enak, empuk, menul, dan teksturnya seperti kapas. Roti sobek yang satu ini saat kita taruh di suhu ruang dalam waktu tertentu, dia akan tetap lembut dan enak, anti seret ya teman-teman. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Baik, langkah pertama saya aktifkan dulu si ragi instannya dengan cara saya menaruh air hangat kuku sebanyak 200 ml ya, dan tambahkan setengah sendok makan gula pasir, lalu aduk ya seperti ini. Kemudian kita tutup, tunggu hingga 15 menit sampai dia mengembang atau berbusa ya. Baik, apabila sudah 15 menit si larutan ragi instan juga sudah mengembang, berarti si raginya masih aktif ya. Lanjut saya siapkan untuk bahan rotinya. Saya tambahkan 500 gram tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Berhubung ini termasuk jenis roti manis, jadi saya agak banyakkan ya mengasih gulanya. Kemudian tuangkan larutan si ragi instannya secara keseluruhan saja. Kemudian pecahkan 1 butir telur utuh ukuran besar ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk seperti ini, atau kalau kita timbang sebanyak 20 gram ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 gram bread improve lah seperti ini. Ini kunci untuk si roti sobeknya, dia bisa bertahan lembut meskipun kita taruh di suhu ruang dalam waktu beberapa lama tertentu ya teman-teman, atau sampai berhari-hari gitu, dia tetap lembut ya teman-teman. Kemudian saya uleni terlebih dahulu menggunakan tangan seperti ini ya, sampai dia atau adonannya ini benar-benar menyatu, atau setengah kalis ya teman-teman. Apabila adonan sudah menyatu seperti ini, saya tambahkan 50 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Kemudian lanjut saya uleni kembali, tapi kali ini saya uleni menggunakan mixer ya teman-teman, hingga dia berubah menjadi kalis, elastis ya. Lakukan secara perlahan-lahan ya, jangan sampai kita membebani atau memberatkan si mixernya, nanti takutnya mesinnya akan terbakar ya. Jadi kita lakukan secara perlahan-lahan saja. Baik, apabila adonan sudah kalis seperti ini, kita bisa matikan mixernya ya teman-teman. Nah, lanjut saya uleni kembali menggunakan tangan saja sampai dia benar-benar lentur gitu ya teman-teman. Apabila sudah lentur seperti ini atau permukaannya halus, saya bisa istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit ya. Baik, setelah 30 menit saya istirahatkan, dia sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lanjut saya kempeskan dan langsung saya bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk si roti sobeknya ya. Untuk adonan roti sobeknya ini, untuk per bijinya atau per picisnya saya timbang masing-masing beratnya 50 gram ya teman-teman, dan sisanya nanti saya
buat roti biasa, untuk roti isi gitu, karena loyangnya cuma satu aja. Jadi saya hanya membuat satu loyang untuk roti sobek ya. Lakukan hingga semuanya habis. Setelah semua adonan sudah selesai untuk kita timbang atau kita bagi-bagi, lanjut saya rounding ya, atau bulat-bulatkan seperti ini, dan saya pipihkan atau saya lebarkan untuk memberi isian. Untuk roti sobek itu sendiri saya memakai isian kacang hijau kupas dan selai coklat ya. Untuk isiannya sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Oh ya, setelah kita isi adonan dengan isian untuk roti sobeknya, langsung saja kita susun ke dalam loyang ya. Untuk loyangnya sendiri saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm dan saya isi sebanyak 9 butir adonan roti sobek ya, atau 9 pieces ya. Seperti ini, lakukan hingga semuanya habis ya teman-teman. Baik, setelah semua adonan telah saya isi dengan isian coklat dan kacang hijau kupas, kemudian saya istirahatkan kembali selama 45 menit atau sampai dia mengembang ya teman-teman. Setelah mengembang, sebelum kita oven, saya olesi terlebih dahulu menggunakan susu cair. Di sini saya susu cairnya menggunakan susu kental manis yang saya tambahkan dengan air ya, supaya dia empuk gitu ya teman-teman sebelum kita oven. Lalu untuk toppingnya sesuai dengan selera saja. Di sini
sudah mengembang ya, ini posisinya sudah saya break topping. Lanjut saya oven kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Sebelumnya ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Baik, setelah 30 menit untuk pemanggangan ini saya angkat ya si rotinya. Sebelum kita keluarkan dari loyangnya, saya olesi terlebih dahulu dengan mentega. Supaya apa? Supaya si permukaan roti sobeknya ini enggak kering ya, dan dia tetap bertekstur lembut meskipun berada di suhu ruang atau tidak kita masukkan ke dalam plastik ya. Seperti ini, lakukan hingga semuanya merata ya untuk mengolesi margarin ini. Tara, ini dia hasil dari roti sobeknya ya teman-teman. Sangat cantik sekali, menul banget, empuk sekali ya. Seperti ini, saat kita tekan dia bakal kembali lagi ke posisi semula ya teman-teman. Dan permukaannya sangat glowing. Seperti ini ya, kita bisa sobek untuk kita cek isian dalamnya seperti apa. Wow, isi coklatnya sangat lumer sekali dan rotinya sendiri sangat lembut. Kita bisa lihat ya, dia seperti kapas seperti ini. Sangat enak sekali dan rekomendasi sekali, wajib dicoba ya bunda-bunda. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan dan men-share info memasak yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.